Pada satu hari Rasulullah sedang duduk-duduk, datang sahabat mau bertanya tentang, karena dia bertani, berkebun, mau bertanya tentang itu pada Rasulullah. Rasulullah menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Itu jangan tanya ke saya. Banyak para ahlinya. Tapi di sisi yang lain Rasulullah mengingatkan, dunyaka la tadurru akhirataka. Duniamu jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Maka Rasulullah hadir menetipkan kehidupan dunia supaya jadi sumber kebahagiaan abadi di akhirat. Itu fungsi beliau. Pertama kita tahu dalam sebuah ayat yang sering kita baca semua, yaitu waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita tahu kehidupan di masa jahiliyah adalah kehidupan yang selalu berkonflik, tidak harmonis. Kedatangan Rasulullah mempersatukan dengan sebuah nikmat besar, yaitu dengan kesuksesan iman yang menghasilkan akhlak. Hanya dengan akhlaklah mereka jadi harmonis. Dengan akhlaklah mereka bersatu. Sulit mempersatukan manusia yang gagal akhlak. Kenapa? Karena perilaku-perilaku manusia inilah yang saling menyakiti, yang tidak saling menghargai, yang satu sombong, yang satu merasa terhina, yang satu menyakiti, yang lain tersakiti. Akhirnya hilanglah keharmonisan dan persatuan. Hanya dengan akhlak jadi harmonis dan bersatu. Seorang suami istri pun sulit disatukan dan harmonis kalau tidak berakhlak. Pasti hidup saling menyakiti. Kapan bisa menyatu? Nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah dengan nikmat iman yang melahirkan akhlak. Iz kuntum a'da'am fa'alafa baina qulubikum. Ketika kamu dulu saling bermusuhan, maka Allah mengharmoniskan antara hati kamu. Ini barang mahal. Tanpa bayaran akhlak, dia tidak akan terbeli. Maka ini hal yang paling pertama. Yang kedua, Rasulullah melahirkan pemimpin-pemimpin. Pertama, pemimpin general, di mana semua manusia harus mampu memimpin dirinya sendiri. Hidupnya tertib, hidupnya bahagia, terarah di saat manusia mampu memimpin dirinya sendiri. Siapa yang mampu memimpin diri sendiri adalah orang-orang yang mampu kontrol selera dan emosi. Kemampuan kontrol selera dan emosi sesuai dengan rumusan etika, itulah manusia yang mampu memimpin diri sendiri. Mereka terjebak di dalam kekeliruan dan kesesatan karena tidak punya nilai kemampuan mengontrol sendiri, diri sendiri. Itulah namanya akhlak. Omong kosong. Kita berbicara akhlak, tetapi tidak mampu kontrol emosi, kontrol selera. Emosi dalam semua aspek, selera dalam semua aspek. Tidak cuma selera makan, tapi juga selera berbicara dan lain-lain. Kemampuan kontrol itulah kepribadian yang mampu kontrol emosi dan selera, menjadi manusia yang mampu memimpin dirinya sendiri. Dalam hidup ini ada dua hal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, aspek ibadah sebagai amal kita untuk akhirat. Kedua, aspek kehidupan dunia. Dua-duanya diperbaiki.
Maka ini yang hal yang paling luar biasa, sehingga sebuah bangsa pengembara, bangsa yang lahir di perkemahan karena orang tuanya pengembala onta dan kambing, tetapi berubah jadi pemimpin-pemimpin dunia dan pengukir sejarah. Kita tidak bisa membayangkan orang yang lahir di pegunungan, orang tuanya bekerja pengembala onta di perkemahan, tidak punya rumah tetap, berpindah-pindah karena kondisi Arab itu tidak sesubur negeri kita. Tapi bangsa itu jadi pengukir sejarah dan pemimpin-pemimpin dunia, bisa mewarnai peradaban dunia karena Islam telah mampu melahirkan pemimpinnya. Aneh orang mengaku Islam tidak bisa melahirkan pemimpin. Aneh orang yang mengakunya dirinya Islam tapi bermasalah di semua aspek kehidupan. Semuanya karena gagal menertibkan hidup ini. Maka oleh karena itu, di dalam menjalani kehidupan dunia ini, kita harus adopsi misi Rasulullah dalam dua hal itu. Pertama, dalam aspek berinteraksi dengan Sang Pencipta, tetapi juga dalam aspek kehidupan dan berinteraksi antar hamba-hamba Allah. Dua-dua halnya kita harus beragama. Jadi agamanya kayak itu masjid mana ini? Berada itu masjid kayak malaikat, pada luar tu masjid kalau kayak iblis. Nanti ada kayak God tengok. Menyogot pada dah semayang, pada minit dah kan? Hai semayang, siapa hotel kayak 15 minit? Mana ni membuat hotel 75 minit dah kan? Cuma set 75 minit God tu. Padahal ada aktivitas lain yang di situ ada halal haramnya, di situ ada pahalanya. Bagaimana agama itu menjadi kehidupan kita? Maka inilah yang diajarkan dalam Islam. Hal yang menjadi masalah sekarang tidak tersampaikan ini ke semua umat Islam. Akhirnya kita menjadi generasi Muslim yang tidak tahu Islam dan tidak sepakat dengan Islam. Kenapa? Mungkin ini gagal terwariskan konsep ini. Maka dalam event-event seperti ini, hal yang paling menguntungkan, kita mendapat sebuah keinsafan dan kesadaran baru. Bagaimana sisa-sisa usia kita ini menjadi usia terbaik. Hidup ini menjadi survive. Mari kita kembali kepada konsep Islam dalam hidup kita. Bagaimana kembali? Masing-masing aspek ada rumusan Islamnya. Al-Ghazali merumuskan, memang Rasulullah menyatakan, kamu lebih tahu dengan duniamu, tapi ingat, duniamu jangan jadi malapetaka bagi akhiratmu. Silakan kamu cari rezeki, pastikan halalnya. Silakan kamu berinteraksi, berkomunikasi, pastikan halalnya. Malah cari pahala di situ. Semua kita cari rezeki. Ingat, pada satu saat semuanya akan kita tinggalkan. Di depanmu ada akhirat, dimulai oleh kematian. Saat itu kita butuh amalan, tidak lagi butuh harta. Kalau hidup ini hanya untuk cari makan dan melahirkan keturunan yang bukan manusia, itu juga kerjaannya. Buat hanya minta rezeki mana? Mada wajib kenyang ibu bergampung. Tapi ingat, ada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ingat, pada satu hari, ada hari tidak ada lagi adik-adik keluarga. Tidak ada lagi arti harta. Yang ada adalah hati yang berakhlak, hati yang bersih dari sifat-sifat buruk,
hati yang tidak sombong, hati yang tidak pendendam, hati yang ikhlas, hati yang dekat dengan Allah. Di situ kita butuh itu. Ini yang boleh ngaji. Ada jahitat peng, jahitat harta, habis tidak konsumsi. Orang lempun yang pajuh tetap lepas pingat. Nah beruh si ton, nah beruh si kilo. Pajuh sedikit. Puat yang titon dia pajuh makanan. Malah orang yang lempun lebih bagah mati dengan orang ni pun. Ya kan? Pagang kerja dia berat tahap sakit. Sakit orang kayanya hek dah ada bubat. Pagang empunya dah ya. Orang dek je ya nak mati-mati ke tak memang peju bapa pian nak mati ke. Orang je sehat ke ni kena penyakit kan meninggal. Ada batasnya butuh. Apa tidak boleh kita punya harta? Boleh, ingat bagaimana itu beramal di situ. Lakukan kebaikan di harta itu. Bukan sumber kesombongan Anda, tetapi sumber kebaikan bagi Anda. Sumber amal bagi Anda. Punya ilmu juga tidak bermanfaat kalau jadi sumber kesombongan. Sombongnya orang punya ilmu dengan ilmunya, sombongnya orang punya harta dengan hartanya, semuanya jadi racun bagi akhiratnya. Maka Rasulullah mengingatkan, itu duniamu jangan jadi malapetaka bagi akhiratmu. Beretika, berakhlak di situ. Ini yang perlu diajarkan. Maka oleh karena itu kita melihat Rasulullah konsep Islam mengajarkan sebuah konsep. Jangankan jadi pemimpin bagi yang lain, tapi mampu memimpin dirinya. Sehingga lahirlah pemimpin Islam di dalam mulai dari rumah tangga. Bagaimana konsepnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Kepala rumah tangga di saat komit menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka, itu pemimpin Islam. Kalau cuma hanya cari makan untuk masa depan hidup lebih baik, lupa akhiratmu, lupa kematianmu, itu bukan pemimpin Islam. Inilah yang berhasil di generasi awal Islam yang dibangun oleh Rasulullah. Siapa? Kepala rumah tangga itu pemimpin Islam. Bukan semua kepala rumah tangga itu pemimpin. Beda antara kepala dengan pemimpin. Saya ingin bedakan aja hari ini. Kita gampang melahirkan kepala rumah tangga, tapi sulit melahirkan pemimpin rumah tangga. Banyak kepala rumah tangga, tapi masa depannya hancur, tidak siap hidup dan siap mati. Mempersiapkan diri dan rumah tangga, hidup siap, mati siap. Hidup sukses, mati sukses, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Itulah Islam. Di atas pemimpin rumah tangga ada pemimpin lain lagi. Di desa, belum tentu kepala desa itu pemimpin desa. Yang pemimpinnya orang Islam, yang dipimpin orang Islam, tapi belum tentu pemimpin selama dia tidak menyelamatkan dirinya dan yang dipimpin dari neraka. Ke atas lagi begitu juga. Di era demokrasi ini, apakah umat Islam mampu mempergunakan instrumen demokrasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin Islam yang mampu membawa kebaikan dunia dan akhirat? Maka aneh kalau orang Islam bermasalah di semua aspek kehidupan. Kemana Islam itu? Terjadi bermacam kezaliman di semua aspek kehidupan. Kemana Islam itu? Maka oleh karena itu,
Kalau hari ini kita memperingati hari kelahiran Rasulullah, ingat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kamu pada Rasulullah ikutan yang baik. Ada akhlak rumah berubah, rumahku syurgaku. Tapi kalau gagal akhlak, pasti sebaliknya. Baiti nari, rumahku nerakaku. Bahkan sumber penderitaan sebuah pasangan adalah ada pada akhlak pasangannya. Coba tanya pada ibu-ibu, kalau akhlak suami itu jahat, bahagia tidak? Nah bahagia ron menyulakon beruakai, pasti menyesal lah, menyesal. Pakai aku pilih gayanya. Oh sakit sekali, ya kan? Baru begah, tak perlu harta, yang penting perhatian. Macam tu, tak perhatian lah, tak inilah, tak itulah. Hidupnya sangat menderita karena perilaku suami yang tak berakhlak. Ya kan bu? Ya. Nah bahagia ron punya laku beruakai. Anak, kamu menandi, ku menderita. Rumah Rasulullah tidak punya fasilitas banyak-banyak, tidak ada perabot rumah banyak-banyak. Kan coba lihat, datang ke Madinah sana, itu kuburan Rasulullah tempatnya, rumah Rasulullah kecil. Tetapi baiti jannati, rumahku syurgaku. Akhlak, tidak ada arti harta tanpa seimbang dengan perilaku dan akhlak. Maka intinya kembali kepada Islam di semua aspek. Yang laki ikuti Rasulullah. Bagaimana seorang suami, Rasulullah juga seorang suami. Pemimpin di atas, Rasulullah juga di situ. Rasulullah juga memimpin sampai perang di semua aspek. Maka yang perlu diikuti adalah etika. Apa itu etika? Yaitu akhlak. Tadi Bapak Muzakir bicara tentang keuangan, dampeng, riba dan sebagainya. Sebenarnya di sana juga akhlak. Maka Islam mengatur tentang muamalah. Jangan sampai duniamu jadi petaka bagi akhiratmu. Silakan kamu maju, silakan kamu sejahtera, tetapi jangan lupa akhiratmu. Dunyaka la tadurru akhirataka. Maka ada etika di sana. Jangan ada kezaliman di sana. Pastikan ada kebaikan, ihsan. Pastikan tidak menghancurkan agamamu. Keseimbangan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka agama masuk ke semua lini kehidupan. Lewat 3 hal yang dirumuskan oleh para ulama. Pastikan adilnya, tidak ada kezaliman. Pastikan ada kebaikannya, tidak ada keburukan. Pastikan tidak menghancurkan agamamu. Inilah rumus yang dirumuskan oleh para ulama. Sehingga para ulama fiqh merumuskan tidak cuma aspek ibadah. Ada aspek rumah tangga pernikahan. Ada aspek muamalah untuk ekonomi dan kehidupan. Ada aspek untuk menertibkan kehidupan publik, yaitu masalah hukum dan jinayat. Semuanya bersumber dari sana. Artinya tidak cuma mengatur itu di masjid. Yang baik menonyo mekatnya kata masjid, baik mana cara bergabar. Hanya baik yang harum, yang dosa. Ajak tu masjid juga dia lah. Malah ada orang-orang yang sedang jadi mengurus urusan publik. Pulaunya di Aceh, Nanggro Mensyariat Islam. Tetapi kadang-kadang itu urus-urus yang urus urusan publik, entah dia wakil rakyat. Kalau dia membaca ayat di sana, itu Anda sedang ceramah. Ini bukan tempatnya. Anda Muslim tak? Anda tahu dia Islam tidak cuma mengatur di masjid. Anda harus baik di semua aspek kehidupan. Anda harus mendapat solusi di semua aspek kehidupan. Integrasi nilai akhlak, etika itu ke semua aspek.
Inilah yang menjadi masalah. Kita sedang diserang oleh aliran sekuler dan liberal. Maka gampang, karena Muslim tidak tahu Islam, Muslim tidak sepakat dengan Islam. Maka dengan memperingati hari kelahiran Rasulullah, ayo kita sepakat adopsi Islam untuk keselamatan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kita akan mati, semua harta kita tidak akan menyelamatkan kita kalau tidak mampu menjadikan amalan kebaikan bagi akhirat kita. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu dengan dirimu dan hartamu. Hartamu jadi modal untuk masuk syurga, tapi salah-salah jadi modal untuk masuk neraka. Orang yang cerdas mampu memanfaatkan hartanya sebagai lahan dan jalan untuk masuk syurga, sehingga benar-benar perjalanan profesi kita di semua aspek, di satu sisi menjadi perjalanan karir, di sisi yang lain menjadi perjalanan ke syurga. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Belajarlah semua ilmu sesuai dengan profesi kita, selain daripada ilmu general yang dirumuskan oleh ulama dengan fardhu'ain. Maka memerangi kejahilan awal dari kesuksesan. Jangan jauhi ilmu Islam, mengertilah tentang Islam supaya dunia menjadi kebahagiaan akhirat. Sekali hidup ini mencapai dua kebahagiaan, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Tidak ada arti hasanah fid dunya kalau neraka di akhirat. Itulah beruntungnya orang beriman. Sulit memang, lelah memang, capek memang, tetapi semua yang hidup di dunia capek dan lelah. Tapi berbeda dengan orang beriman, pahitnya, lelahnya, bebannya menghasilkan syurga, menyelamatkan diri dari neraka. Itulah konsep Islam. Maka dengan memperingati kelahiran Rasulullah ini, ayo kita sisa-sisa umur kita perbaiki. Kita menjadi hidup yang survive di akhir, husnul khatimah dengan memperingati ini. Ayo kita bersatu dengan memperbaiki akhlak kita. Karena dalam aspek banyak kita beraktivitas, yaitu komunikasi. Persoalan komunikasi dengan Allah lewat ibadah. Tetapi 70% aktivitas manusia itu komunikasi. Bagaimana mengislamkan komunikasi kita? Maka ini Allah menyatakan dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam interaksi antara sesama manusia. Malah banyak dosa-dosa. Ghibah, menghina, banyak sekali komunikasi yang tidak berdosa, yang tidak beretika. Siapa yang baik dalam berkomunikasi? Kebanyakannya manusia tidak ada kebaikan dalam komunikasi. Yang ada, itu kata Allah, illa man abara bisadaqah. Kecuali orang mengajak orang lain bersedekah, peduli orang miskin, saling membantu. Kita berbicara tentang itu. Ajak orang untuk melakukan infak wasadaqah, saling membantu menjadi investasi akhirat. Ma'rufin, ajak orang pada kebaikan-kebaikan, komunikasikan kebaikan itu, jangan pernah diam. Itu adalah kebaikan, berpahala. Islahim bainan nas, atau mendamaikan antar manusia. Keluarkanlah kata-kata yang membuat orang jadi damai, bukan tambah konflik. Jangan mengagitasi, jangan provokasi. Karena semuanya terjadi karena komunikasi. Kenapa Anda berkonflik? Apa kena tinju? Bukan. Tapi kena tinju dengan kata-katanya. Gop dengan imegod dengan mendamai dia dengar tutuk yang aja dele. Suami istri lagi harmonis, dengan kata-kata dia jadi bercerai. Bagaimana nasib anak hanya dengan sebuah provokasi? Menderita manusia lain, hilang kekompakan, hilang keharmonisan karena komentar-komentar yang tidak beretika. Kita melihat siapa orang Islam yang tahu etika komunikasi. Para ulama sudah merumuskan 20 etika komunikasi supaya komunikasi Anda tidak membawa Anda ke neraka, membawa Anda ke syurga. Apa semuanya tersampaikan? Ini jadi masalah. Akhirnya
Orang Islam tidak tahu etika komunikasi Islam karena tidak tersampaikan. Islahim bainan nas, mendamaikan antara manusia itu berfahala, bisa masuk syurga. Cuma duduk-duduk ngomong-ngomong, bicara yang menyejukkan, bicara yang mempersatukan lillahi ta'ala. Ndak usah la ilaha illallah sudah juga ada pahala. Duduk-duduk ngopi-ngopi juga berpahala. Ini bukan ngopi berdosa, makan berdosa, musyawarah berdosa, buat organisasi berdosa, karena gagal di dalam beretika. Maka ini hal sebenarnya kemana Islam. Maka saya selalu bilang, kalau di Aceh syariat Islam itu berjalan dan berfungsi di semua aspek, Aceh nomor 1 maju di dunia ini. Tapi saya Muslim tidak tahu Islam, tidak cinta Islam. Ini yang jadi persoalan. Maka Rasulullah mengatakan, aksaru ahlun nar al-fuqara, ahli nar al-fuqara. Mayoritas penghuni neraka itu orang-orang miskin, orang fakir. Kata Rasulullah, kata sahabat, fakir harta ya Rasulullah? Bukan. Al-ilm, fakir ilmu. Tidak tersampaikan ilmu. Krisis ilmu tentang etika, krisis ilmu tentang iman, krisis ilmu di dalam menghadapi kehidupan ini. Maka Rasulullah hadir, pertama menyukseskan pengetahuan, kemudian memperbaiki sikap dan perilaku.